Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang load combination sesuai SNI 1726/2019 dan kemudian menginputnya pada ITEBS. Load combination atau kombinasi beban dapat kita lihat pada pasal 4.2.2 berikut. Nah, di sini ada dua jenis kombinasi beban. Yang pertama, kombinasi beban untuk metode ultimate. Ada 5 poin. Yang pertama, itu ada D, dead load, L, live load, LR, roof life, R, rain, dan W, itu wind. Kemudian ada tambahan, poin 6 dan 7-nya itu yang ada kombinasi gempanya. Kemudian yang kedua adalah kombinasi beban untuk metode tegangan izin. Sama seperti tadi, ada D, L, LR, R, W, dan kemudian ada juga tentang gempanya. Untuk lebih mudah penjabarannya, saya sudah membuat Excel-nya di sini. Jadi kita lihat dari pertama yang metode ultimate. Jadi metode ultimate ini bahasa umumnya juga adalah metode LRFD. Jadi ini biasa dipakai untuk desain balok, kolom, pelat, dinding, dan lain-lain yang struktural. Nah, kita coba lihat satu-satu. Untuk nomor 1 itu 1,4D. Untuk semua huruf D itu kita pecahkan jadi dead load dan superimpose dead load. Jadi DL dan SIDL itu kombinasinya yang D. Jadi yang untuk nomor 1 itu 1,4 DL tambah 1,4 SIDL. Kemudian yang nomor 2 ada 1,2 D tambah 1,6 L tambah 0,5 LR atau R. Berarti kita buat di sini 1,2 D, 1,6 L, lalu 0,5 LR, lalu ada kita buat 2.2, 0,5-nya R, karena di sini atau, bukan dan. Lalu yang nomor 3, 1,2 D, lalu 1,6 LR atau R. Jadi di sini 1,6 LR atau R, lalu ada L atau 0,5 W. L atau 0,5 W. Nah, kita bahas di sini tentang beban angin. Jadi di sini untuk angin itu ada arah X dan arah Y, sama seperti gempa. Nah, kalau disebut 0,5 W, berarti kita ada 0,5 WX, 0,5 WY, dan 0,75 dikali 0,5, tapi untuk keduanya. Kenapa begitu? Ini ada, kita lihat dulu bahwa di sini kita lihat ini kasus 1 dan kasus 3. Kasus 1 ini ada beban arah X, lalu ada beban arah Y, lalu kasus 3 adalah 0,75 dikali beban arah X dan Y bersamaan. Seperti itu. Di sini juga tertulis penjelasannya. Kasus 3 pembebanan angin seperti yang definisikan dalam kasus 1, tapi ditinjau bekerja bersama-sama pada 75% dari nilai yang ditentukan. Gitu, makanya jadi kita ada 0,5 WX, 0,5 WY, dan ada yang 0,5 kali 0,75 ini 0,375 WX tambah 0,375 WY. Itu yang 3. Kemudian yang keempat, 1,2D tambah W, 1,2D ditambah W, karena ini W saja, jadi ini 1, 1, kemudian 0,75 di kedua arah. Lalu ada 0,5 LR atau R. Jadi 0,5 LR atau 0,5 R. Gitu. Kombinasi 5 itu 0,9D tambah 1W. 0,9D tambah W, kita bagi lagi jadi WX, WY, dan 0,75 WX plus 0,75 WY. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi yang gempa. Yang pertama ada 1,2D tambah EV tambah EH tambah L. Nah, apa itu EV, apa itu EH? Ada di sini. Untuk yang EH itu adalah Rho dikali Q. Jadi kombinasi bebannya Q, EX atau EY, lalu dikali Rho. Jadi di sini sebenarnya adalah 1,2D tambah EV ditambah Rho dikali EX atau Rho kali EY,
lalu ditambah L. Kemudian yang EV itu diganti jadi 0,2 SDS tambah D. Jadi di sini ada 1,2 D tambah 0,2 SDSD tambah rho dikali EX atau EY tambah L. Nah, berarti kita di sini untuk yang D, DL dan SIDL itu adalah 1,2 ditambah, jadi 1,2 D tambah 0,2 SDSD. Jadi 1,2 ditambah 0,2 dikali SDS, ini harus kita tulis dulu. Itu koefisiennya untuk yang DL dan SIDL. Kemudian L, dan EX dan EY. Kemudian untuk yang 7 itu 0,9 D min EV, berarti ini 0,9 dikurangi 0,2 SDS. Jadi ini 0,9 dikurangi 0,2 SDS dikali DL atau SIDL. Kemudian untuk yang gempa horizontal, ini dijabarkan. Kita lihat di sini. Jadi gempa horizontal itu harus merupakan 100% gaya satu arah ditambah 30% gaya tegak lurus. Jadi misalnya kita punya EX, itu harus EX ditambah 0,3 EY. Kita punya EY harus ditambah 0,3 EX. Nah, jadi kita di sini karena EX dan EY itu harus dikali rho, berarti di sini ada 1,3 dikali EX tambah 1,3 dikali 0,3 atau di sini adalah 0,39 dikali EY. Karena gempa itu bolak-balik, jadi kita harus ada yang negatifnya. Karena misalnya kita ini hanya positif, berarti ini gempanya hanya ke arah X positif dan Y positif. Padahal gempanya bolak-balik. Jadi di sini X positif, Y positif, X positif, Y negatif, dan seterusnya. Kemudian dibalik juga, kalau yang Y 1,3 berarti X-nya 0,39. Sama untuk yang kombinasi 6 dan kombinasi 7. Kemudian yang selanjutnya untuk metode tegangan izin. Metode tegangan izin atau kita biasa sebut metode ASD itu adalah kombinasi beban yang biasanya kita gunakan untuk desain geoteknik. Jadi kalau kita mau desain pondasi itu kita ambil dari kombinasi-kombinasi ini. Jadi kombinasi ASD ini dibagi 3. Ada yang gravitasi, gempa nominal, dan gempa kuat. Itu apa aja kita lihat di sini. Pertama ada kombinasi pembebanan dasar. Ini ada 7. Jadi 7 ini adalah yang gravitasi. Jadi di sini ada D, ada L, ada LR, R, dan ada Win juga, tapi kita masukkan dia ke yang gravitasi saja. Di sini sama ya. Kita masukkan untuk yang 1 ada D, berarti DL dan SIDL. Lalu ini D plus L, D plus L. Lalu yang 3 LR atau R. Kemudian seterusnya sama seperti tadi cara penjabarannya. Yang Win juga seperti itu. Di sini misalnya yang nomor 7 ada 0,6 W, berarti sini 0,6 WX, 0,6 WY, dan di sini 0,6 dikali 0,75 WX tambah 0,6 kali 0,75 WY. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada yang gempa. Nah, pertama ada gempa nominal. Di sini untuk yang gempa nominal dan gempa kuat kombinasinya sama. Itu ada 3, yaitu yang 8, 9, dan 10 ini. Jadi yang 8 kita lihat ada 1D, 0,7 EV tambah 0,7 EH. Aturannya sama seperti tadi. Jadi kalau yang EV itu kita ganti jadi 0,2 SDS dan dikalikan dengan D. Jadi di sini yang D-nya, yang DL dan SIDL itu 1 ditambah, karena ini 0,7 EV bukan hanya EV, berarti di sini 0,7 dikali 0,2 kali SDS. Seperti itu. Kemudian yang untuk EX dan EY-nya sama. Di sini kita punya 0,7 EH. Berarti kita punya 0,7, kita lihat sini, 0,7 dikali rho. Kemudian kalau yang ini 0,7 kali rho, berarti yang tegak lurusnya harus dikali 30%. Positif negatifnya dibalik, begitu pula yang ini.
Untuk kombinasi 9 bedanya dia ada L. Jadi di sini ada 0,75L. Kemudian yang D-nya ini 1D tambah 0,525 EV. Jadi EV-nya bukan 0,7. Kita lihat di sini. Jadi 1 tambah 0,525 dikali 0,2 SDS. Kemudian yang X dan EY-nya sama juga. Ini dari EH tapi dia dikalinya 0,525. Berarti di sini 0,525 dikali rho, kemudian yang tegak lurusnya 0,525 kali rho dikali 30%. Kemudian positif negatif positif negatif. Lalu untuk kombinasi yang 10, 0,6D dikurangi 0,7 EV tambah 0,7 EH, sama caranya seperti tadi. Jangan lupa yang di sini yang nomor 10 ini negatif. Nah, kemudian kita ada yang namanya gempa kuat. Untuk gempa kuat ini sama nomornya, nomor 8 sampai 10 juga, jadi 8, 9, 10. Untuk membedakannya saya digunakan di sini kalau gempa nominal itu N, gempa kuat itu K. Nah, perbedaannya itu ada di EX dan EY. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya yang gempa nominal, gempanya itu kita kali dengan rho atau faktor redundansi. Kalau misalnya yang gempa kuat, gempanya itu kita kali omega sub zero atau faktor kuat lebih yang didapat tergantung sistem struktur yang kita gunakan. Jadi di sini kita lihat, misalnya yang kombinasi 8 karena dia cuma 0,7 EH, berarti ini 0,7 dikali omega sub zero. Jadi kita ganti aja dari yang atas semua itu rho-nya menjadi omega sub zero. Dan sisanya sama. Kali 0,3-nya plus minus dan seterusnya. Seperti itu. Cara yang pertama itu cara yang manual. Jadi kita define not combination, selalu add new combo. Misalnya kita tulis di sini LRFD 11. Jadi di sini 1,4 dead load ditambah 1,4 HDL. Oke, kita bisa tambahkan begitu seterusnya untuk semua kombinasi. Atau untuk cara yang lebih cepat, kita bisa menggunakan interaktif database. Ini bisa digunakan untuk ITABS 18 ke atas. Atau di sub juga bisa. Kita klik edit. Lalu di sini interaktif database. Kemudian kita buka yang load combination definition. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita lihat yang ini aja sampai SF. Jadi untuk LRFD 11 itu tipenya linear add, autonya no, load name-nya ada DL dan ACDL, kemudian SF-nya 1,4. Jadi kita bisa mengisi tabel ini dengan semua kombinasi yang sebenarnya kita punya. Tapi formatnya tidak bisa seperti Excel tadi, tapi harus ke bawah semua. Nah, kita jadi coba bikin Excel-nya. Jadi ini adalah Excel yang sama, tapi formatnya sudah kita ikuti dengan format yang di interaktif database-nya ITABS. Jadi kalau kita lihat di sini, dia formatnya adalah nama, kemudian tipenya linear add, kemudian auto, no, load name-nya DL, kemudian misalnya load kombinasi 2 ada D, ada L, ada LR, jadi dead load, SIDL, live, LR, dan seterusnya. Excel ini bisa didapatkan di kolom deskripsi. Nah, tapi kita lihat di sini, yang penting adalah kita harus memiliki load case yang sama namanya seperti yang ada di Excel ini. Kecuali mau diganti sesuai dengan yang dimiliki oleh teman-teman itu boleh. Nah, tapi kalau menggunakan yang ini, misalnya kita lihat di sini untuk yang gempa, di sini namanya spek X dan spek Y. Jadi kita harus ganti dulu. Dan di sini kita lihat di load case-nya. Di sini harus sama namanya. Jadi spek X dan spek Y. Untuk huruf besar dan huruf kecilnya tidak apa-apa, tidak harus sama. Seperti itu. Dan di sini belum ada yang buan angin, jadi kita tambahkan.
Yang penting namanya sama, karena kalau tidak nanti dia error. Kita masuk lagi, edit, interactive database. Nah, caranya kita klik Excel, send table to Excel. Nah, nanti akan keluar Excel seperti ini. Nah, kita ambil dari Excel kita copy semua. Shift, klik, copy, Ctrl C, masuk ke Excel tadi, lalu Ctrl V. Tadi ada peringatan karena ini merefer ke data yang tidak ada di Excel ini, yaitu SDS, tapi tidak apa-apa, dia akan paste as number. Jadi yang LRFD sama, kita lakukan untuk yang ASD. Ini semua, copy. Lalu kalau mau tidak ada peringatan, klik kanan, lalu klik yang ini, Match Destination Formatting. Makanya udah sama. Lalu jangan lupa kita juga harus masukkan kombinasi service, yaitu date, SDL, dan live, semuanya satu. Copy. Nah. Kalau udah, tidak usah di save, masuk ke tabs lagi, lalu Excel, retrieve table from Excel. Nanti semuanya langsung ada di sini. Kalau ada peringatan itu biasanya karena nama load case-nya beda. Nah, ini semuanya. Tadi kita lihat di sini huruf X-nya besar dan kecilnya tidak pengaruh. Tetap bisa. Lalu untuk yang GUID-nya ini dibiarkan saja. Lalu klik apply to model. Dia loading. Dan scroll ke bawah. Tidak ada yang masalah. Lalu done. Kita bisa lihat define load combination. Nah, semua kombinasi ban kita udah ada di sini sekarang. Kita cek aja misalnya LRFD 72. Lalu kita bandingkan dengan yang di Excel. LRFD 7.2, 0,763, 1,3 min 0,39. 0,763, 0,763, 1,3 min 0,39. Oke. Dengan ini berarti semuanya sudah masuk. Lalu jangan lupa kita di sini agar ketika melakukan design check itu menggunakan load combination yang kita sudah input. Jadi di sini design. Lalu ini terserah kalau misalnya struktur yang baja kita steel, kalau yang concrete kita yang ini concrete. Lalu select design combinations. Nah, ini kita masukkan design combination ini karena kita design check itu untuk struktur atas saja. Jadi kita pilih semua yang LRFD, jadi klik, lalu drag ke bawah sampai 78, klik kanan. Klik yang tanda panah kanan ini maksudnya. Oke. Nah, jadi setelah ini ketika kita melakukan design check itu mengacu ke kombinasi beban yang sudah kita input. Kalau teman-teman menggunakan eTabs yang sebelum versi 18, misalnya versi 17, 16, itu fitur interaktif database itu tidak ada. Jadi cara untuk menginputnya, pertama tentu saja dengan manual, atau yang satu lagi kita bisa buka foldernya, folder tempat file kita yang berada. Kemudian ada file yang belakang formatnya adalah $et. Nah, kita klik kanan, lalu open with Notepad. Nanti akan keluar ini. Jadi ini adalah semua model kita tapi dalam bentuk tulisan. Nah, kita find di sini, Ctrl F, load combination. Nah, di sini ada load combination. Jadi sebenarnya kita bisa mengedit di sini juga. Di sini kita mau ngedit misalnya ini 1,5, 1,5. Lalu kita save. Lalu di sini kita bisa file, import. Lalu pilih yang 2K. Nah, kemudian di foldernya kita bisa import yang $et. Jadi di sini untuk E2K dan $et kita open.
Jadi kita bisa di sini lihat load combination, lalu kita lihat yang LRFD11. Nah, dia jadi 1,5. So, yang kita edit di file $et tadi. Jadi caranya, kalau tidak mau manual, ini bisa di-copy. Ini disediakan, ada di deskripsi video. Bisa di-copy, lalu jangan lupa untuk semua SF yang spek X, spek Y, DL, ICDL, untuk yang ada gempanya itu diganti dulu, karena itu tergantung oleh SDS dan faktor redundansinya. Sama yang ASD juga, itu karena ada faktor kuat lebihnya juga. Kalau mau secara seperti ini, silakan. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.